Australia baru-baru ini mengambil kebijakan yang menguntungkan pekerja gig ekonomi atau pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas alias freelancer. Fair Work Commission atau FWC Selasa 11 Agustus 2026 menetapkan upah minimum kurir makanan minuman dan kebutuhan sehari-hari sebesar $31,3 Australia atau sekitar Rp394.000 per jam atau hampir Rp400.000 per jam. Kurir juga akan mendapat perlindungan asuransi kecelakaan kerja. Kapan kebijakan ini berlaku? Berapa banyak kurir yang akan mendapat manfaat? Dan bagaimana dengan Indonesia? Kita bahas. Reuters melaporkan Rabu 12 Agustus 2026 putusan tersebut berlaku bagi kurir yang mengantarkan makanan, minuman, maupun kebutuhan harian melalui platform daring. Gugatan diajukan oleh Transport Workers Union atau TWU yang mewakili para kurir. Upah minimum hampir Rp400.000 per jam itu mulai berlaku pada 17 Agustus 2026 dan diperkirakan memberikan manfaat bagi sekitar 250.000 kurir di Australia. Sekretaris TWU Michael Kane mengatakan putusan tersebut dapat menjadi standar yang diteladani secara global. TWU bersama sejumlah platform dan perusahaan layanan pengantaran daring menyepakati standar baru tersebut sebagai jaring pengaman bagi pekerja, sekaligus mempertahankan fleksibilitas sistem kerja berbasis pesanan. Namun kenaikan perlindungan tersebut juga diikuti perubahan tanggung jawab. Asuransi kendaraan yang disediakan platform kini menjadi tanggung jawab kurir. Sementara itu, platform wajib menyediakan asuransi kecelakaan kerja dengan nilai perlindungan setidaknya mencakup kebutuhan minimum pengobatan dan rehabilitasi jika terjadi kecelakaan kerja. Tarif minimum tersebut berkisar antara 31,3 hingga $32 Australia per jam bergantung pada jenis kendaraan yang digunakan, seperti sepeda motor atau mobil. Tarif ini dirancang sebagai jaring pengaman agar kurir tetap menerima bayaran ketika menunggu pesanan dari restoran. Tarif tersebut akan naik 50 sen mulai 1 Januari 2027. Standar baru ini juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas serta memberikan hak kepada pekerja untuk mengambil cuti tanpa bayaran. Nah, itu cerita di Australia. Bagaimana jika dibandingkan dengan kondisi kurir di Indonesia? Survei Litbang Kompas pada Januari hingga Februari 2026 mencatat pendapatan pengemudi ojek online rata-rata sekitar Rp75.000 hingga Rp100.000 per hari. Jika diasumsikan bekerja 8 jam sehari, pendapatan tersebut setara sekitar Rp9.375 hingga Rp12.500 per jam. Dengan demikian, tarif minimum kurir Australia sekitar Rp400.000 per jam mencapai 32 hingga 43 kali lipat dibandingkan pendapatan per jam kurir Indonesia. Namun nominal tersebut tidak bisa dibandingkan begitu saja tanpa melihat biaya hidup. Jika kurir Australia bekerja 40 jam per minggu, pendapatan kotornya sekitar $5.400 Australia atau Rp68 juta per bulan. Dengan asumsi biaya hidup sekitar $4.000 Australia atau sekitar Rp50,4 juta per bulan, pendapatan yang tersisa sekitar Rp17,6 juta sebelum pajak dan biaya lainnya. Sahabat Kompas, upah hampir Rp400.000 per jam bagi kurir Australia menunjukkan upaya negara memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig ekonomi. Namun persoalannya bukan sekadar besar kecilnya upah, melainkan apakah pendapatan tersebut sebanding dengan biaya hidup dan perlindungan yang diterima pekerja. Lantas kapan Indonesia bisa memberikan jaring pengaman yang serupa bagi jutaan pekerja yang disebut gig ekonomi ini?